Pemkot atau Pemprov gitu ya, atau nasional, ini biasanya dipublikasikan di websitenya atau kalau dahulu kala dibuat dalam buku. Ya, dan eksternal ini juga bisa dari swasta. Swasta juga ada yang seperti tadi ya, yang dilakukan oleh Hotsuite. Itu adalah data eksternal yang senantiasa dia publikasikan. Dan publikasi kalau ingin dapatnya cepat harus bayar. Kalau telat, misalnya tidak harus cepat, memang ada yang gratis tapi tidak detail. Ya, jadi hanya data-data general. Jadi data-data eksternal ini yang dipublikasikan yang juga tersimpan dalam bentuk database. Jadi database ini bisa diperoleh secara gratis, bisa juga diperoleh secara berbayar. Jadi tidak dipublikasikan karena banyak jumlahnya. Tentu yang disimpan dalam database ini adalah jumlahnya sangat besar sehingga nggak mungkin dipampang gitu ya, tapi tersimpan. Atau data-data sindiket. Jadi data-data sindiket ini biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga riset. Kalau di marketing itu ada sebetulnya saya ada videonya, tapi mungkin saya putarnya minggu depan ya. Bagaimana data sindiket ini dikumpulkan supaya Anda juga tahu seperti apa sih data sindiket. Biasanya data sindiket ini berupa survei ya. Dari survei itu didapatkan banyak data dan datanya tersebut misalnya ada sebuah lembaga survei dia mengumpulkan data produk-produk apa saja yang dibeli orang dalam kategori produk-produk toiletries ya, misalnya sabun, shampoo dan seterusnya. Mereka membeli merek-merek apa saja dan berapa banyak gitu. Mereka melakukan surveinya dengan cara merekrut responden. Jadi responden menjadi anggota panel dan jumlahnya diharapkan banyak. Kemudian ketika merekrut, responden diiming-imingi dengan banyak insentif ya. Misalnya dia dapat kupon diskon, juga ada diundi misalnya ya, nanti undiannya tentu berupa hadiah-hadiah yang menarik, atau mungkin juga berlangganan terkait dengan produk-produk yang dikonsumsi. Jadi informasi-informasi tentang produk-produk baru, manfaatnya, perbandingannya dengan merek-merek lain itu biasanya dikirimkan kalau Anda mendaftar sebagai responden, sebagai anggota panel. Nah, biasanya yang sudah mendaftar ini kalau dulu dibekali dengan sebuah alat scanner ya. Jadi produk yang dibeli itu di-scan nanti terkirim kepada si agen yang melakukan survei syndicated ini ya. Jadi dia mengumpulkan banyak data. Nah, data itu memangnya dipakai untuk apa oleh si agen ini? Tentu dia bisa jual ke perusahaan-perusahaan ya. Jadi dia bisa bilang, Anda pengen tahu nggak pangsa pasar Anda di wilayah Bandung Selatan misalnya. Nah, dia kan punya datanya, data para anggota panel yang senantiasa dia melaporkan dia kalau ke supermarket atau dia beli produk toiletries tadi, dia belinya berapa gitu ya. Jadi setiap kali dia habis belanja dia men-scan, nanti akan ada videonya. Oke, jadi ini adalah klasifikasi dari data-data sekunder. Kemudian secondary data dari kategori internal. Tadi sudah saya bahas bahwa data internal itu artinya data yang dimiliki oleh si pemilik masalah. Jadi pada saat Anda melakukan penelitian, misalnya Anda meneliti departemen store, berarti Anda lagi membahas permasalahan yang terjadi di dalam departemen store tersebut. Katakanlah ada 10 departemen store yang Anda fokuskan dalam penelitian ini. Anda bisa mendapatkan data internal itu berupa data apa sih? Misalnya data penjualan, ya. Data penjualan yang kemudian bisa Anda kategorisasi lagi di dalam
data penjualan itu misalnya berdasarkan kategori produk lain. Sabun, shampoo gitu ya. Makanan mentah, dari makanan hewan, makanan tumbuhan dan seterusnya gitu. Jadi ini bisa dikelompokkan lagi ya data internal tadi, bahkan mungkin dari toko tertentu ya, minimarket, supermarket, dari mall misalnya seperti itu. Atau bisa dikategori lagi berdasarkan wilayah ya. Jadi penjual misalnya katakanlah perusahaannya punya banyak cabang. Jadi berdasarkan cabang di wilayah A, wilayah B, provinsi gitu ya. Itu juga bisa, atau divisi misalnya ya, divisi regional. Satu menggambarkan Sumatera, divisi regional 2 Jawa misalnya seperti itu. Oke, banyak yang bisa dikategorisasi dari data internal. Nah, kategorisasi ini tentu dikaitkan dengan kebutuhan Anda. Anda berusaha mengkategorisasi itu untuk kepentingan proses pendefinisian mungkin ya. Jadi tidak selalu semua data yang Anda miliki ini dikategorisasi berdasarkan yang tertera di slide saya, tetapi sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Ya. Nah, kemudian data sekunder yang berasal dari eksternal. Jadi data yang internal tadi tentu siap pakai ataupun bisa diolah terlebih dahulu. Nah, data eksternal di luar dari data internal, dan biasanya yang banyak ditawarkan itu seringkali kalau dari sisi non-government adalah data sindikat ya. Data sindikat ini ketika nanti Anda, tadi saya sudah cerita tentang bagaimana agen sindikat ini mengumpulkan data ketika Anda mulai mengisi atau mendaftar sebagai member di sebuah agen yang melakukan survei syndicated data ini, Anda biasanya harus memasukkan data demografik ya, nama, alamat, telepon, jenis kelamin, dan informasi-informasi lainnya yang tentu informasi ini nanti menjadi bahan data sindikat. Misalnya gini, shampoo merek A itu banyak dibeli oleh mereka yang usianya berapa, kan akan mulai bisa dipetakan karena data ini sudah dikumpulkan sejak awal pada saat responden mendaftar. Jadi pendaftaran untuk mengumpulkan data sindikat ini biasanya sukarela dan ada iming-imingi ya sebagai penarik. Jadi orang itu merasa tertarik bergabung menjadi respondennya karena ada insentif, ada benefit yang bisa diberikan gitu. Nah, ini adalah data-data demografi ya. Kemudian data-data psikografiknya juga tentu akan dikumpulkan oleh agen sindikat, bisa dikumpulkan gitu ya. Misalnya hobi, Anda hobinya apa? Nah, nanti akan ketahuan, oh orang yang berhobi olahraga, dia tuh sering sekali membeli semponya yang volumenya besar, karena mungkin habis olahraga langsung bersih-bersih. Nah, itu akan dikaitkan oleh agen syndicated data ini untuk disampaikan kepada pemilik produk. Misalnya saya punya produk shampoo gitu. Saya pengen sekali tahu sebetulnya pembeli produk saya ini siapa. Saya bisa beli datanya dari agen syndicated data. Ya, jadi banyak. Misalnya Anda saya kayaknya mau deh gitu jadi agen yang mengumpulkan data-data sindikat ini gitu. Ya AC Nielsen misalnya itu salah satu perusahaan yang cukup dikenal ya, dan dia merupakan